dipersembahkan oleh Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, Kepolisian Republik Indonesia turut mengambil peran demi menciptakan SDM berkualitas untuk institusi yang dinaungi. Upaya ini direalisasikan dengan pendidikan kepolisian di Sekolah Polisi Negara Polda Metro Jaya atau yang juga dikenal sebagai SPN Lido. Dalam rangka membentuk Bintara Polri yang berkarakter kebayangkaraan, sehat jasmani dan rohani, dan untuk melaksanakan tugas kepolisian yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sebanyak 471 siswa tengah mengikuti pendidikan dan pembentukan Bintara Polri selama 5 bulan penuh di SPN Polda Metro Jaya. Terletak di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, SPN Polda Metro Jaya pertama kali didirikan pada 25 April 1957. Sekolah polisi ini yang bernaung langsung di bawah Polda Metro Jaya dan Lemdiklat Polri. Tema pendidikan dan pelatihan Bayangkara Angkatan 46 Satya Adi Prabu yaitu transformasi pendidikan dan pelatihan Polri menuju kampus presisi guna menjadikan SDM Polri yang unggul di era Polis 4.0. Pendidikan kepolisian dituangkan melalui pendidikan bidang akademik, pendidikan mental, dan kepribadian, serta pendidikan jasmani. Diterapkan dengan 3 tahapan, yakni tahap 1 pembentukan dasar Bayangkara, di mana dilakukan penanaman nilai-nilai luhur dan karakter insan Bayangkara yang diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan penampilan fisik sebagai pemelihara Kamtipnas, penegak hukum, pelindung, pengayom, juga pelayan masyarakat. Tahap kedua ialah pembekalan profesi kepolisian yang meliputi latihan teknis dan latihan kerja dalam pelaksanaan tugas sebagai bintara polisi. Dan tahap ketiga yakni pembulatan. SPN Polda Metro Jaya, kami yang ada di sini sangat menyadari secara penuh bahwa di mana output daripada lulusan Bintara Polri yang presisi ini adalah untuk memberikan kontribusi penguatan sumber daya manusia, khususnya Bintara Polri yang presisi di Kesatuan Polda Metro Jaya. Dengan demikian maka kami SPN Polda Metro Jaya mengelola, memanajemen, merumuskan, dan melakukan kegiatan proses belajar mengajar ini adalah sesuai dengan tantangan tugas Kamtipmas yang dihadapi di Polda Metro Jaya. Harapan kami dengan mengimplementasikan tantangan tugas sebagai pembelajaran di SPN Polda Metro Jaya ini, lulusan Bintara Polri SPN Polda Metro Jaya dapat mampu bertugas di Polda Metro Jaya sebagai ibu kota negara, sebagai barometer negara, dan khususnya pada saat ini adalah untuk mempersiapkan kegiatan pengamanan pemilihan kepala daerah. Kami memperkuat penguatan-penguatan serta kerawanan Kamtipmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami memberikan penguatan-penguatan pelajaran. Diharapkannya nanti bahwa siswa-siswa kami mampu melaksanakan tugas secara profesional dan secara kemampuan yang kuat di dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. 6 pelajaran ini adalah merupakan suatu penguatan di mana mata pelajarannya adalah yang pertama sejarah Indonesia, kemudian sejarah Polri, kemudian wawasan kebangsaan, kemudian hubungan antar suku bangsa, kemudian juga reformasi birokrasi, dan juga revolusi industri menuju 4.0. Pendidikan di SPN Polda Metro Jaya disesuaikan dengan kebutuhan Polda Metro Jaya, sehingga lulusan SPN ini siap untuk melayani masyarakat
yang memiliki karakteristik khusus penduduk ibu kota negara, yaitu Jakarta dan sekitarnya. Bukan hal yang mudah berubah dari penduduk sipil menjadi aparatur negara. Mereka harus cepat beradaptasi menghadapi rutinitas baru yang sangat berbeda dan penuh kedisiplinan, berkenalan dengan fungsi kepolisian, dan pembentukan mental kepribadian. Aspek penilaian menjadi tolak ukur untuk menyambut prestasi. Dilakukan ujian tertulis maupun praktik pada akhir seluruh pembelajaran guna mengevaluasi siswa secara keseluruhan. Penanaman karakter Bayangkara, terutama ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, telah dimulai sejak siswa membuka mata pada pukul 4 dini hari. Kemudian siswa bergegas melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Sholat dan mengaji di masjid untuk yang beragama Islam, ibadah kebaktian di gereja untuk yang beragama Kristen maupun Katolik, dan persembahyangan di pura untuk yang beragama Hindu. Kegiatan keagamaan dan pembinaan rohani ini rutin setiap hari dilaksanakan dan diterapkan penuh selama 5 bulan masa pendidikan. Dengan harapan, setelah menjadi polisi nanti, mereka tetap melaksanakan tugas sejalan dengan tuntunan agama masing-masing. Di SPN Polda Metro Jaya ini berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa adalah merupakan suatu landasan yang sangat penting. Karena merupakan suatu roh kehidupan dari titik awal seorang Bintara Polri yang presisi di dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Dengan demikian maka SPN Polda Metro Jaya menitikberatkan keimanan dan ketakwaan dengan melalui kegiatan beribadah dari masing-masing agama, baik agama Islam, Kristen Protestan maupun Katolik serta Hindu. Para siswa harus mampu mengimplementasikan kegiatan ibadah agama masing-masing untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ini adalah merupakan titik landasan utama bagi seorang Bintara Polri yang presisi. Selama saya mengabdi di sini 7 tahun, alhamdulillah sangat positif dan sangat baik sekali. Tentunya untuk mewujudkan siswa-siswa yang bertakwa. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang kemarin, setiap malam Jumat ataupun pukul subuh kan gitu. Selalu ada kutum, selalu ada kegiatan-kegiatan. Termasuk kegiatan sosial pun juga sama. Di sini, di SPN ini sangat benar-benar dibina sekali tentunya keimanan dan ketakwaan tersebut. Kegiatan ibadah kebaktian Nasrani sendiri misalnya dilaksanakan rutin setiap seminggu sekali. Melalui kegiatan kebaktian ini siswa menyampaikan ungkapan rasa takut, hormat, syukur, pujian, serta sukacita pada Tuhan Sang Maha Esa. Hukuman atas bangsa-bangsa. Nilai penguatan keimanan dan ketakwaan juga ditanamkan melalui kegiatan membantu sesama dengan bakti sosial dan kegiatan berbagi pada bulan Ramadan. Para siswa membagikan takjil, masker, dan hand sanitizer kepada warga sekitar SPN Polda Metro Jaya. Kegiatan ibadah ini dalam rangka meningkatkan keimanan mereka. Karena nanti tantangan tugas di lapangan tentu sangat besar, sehingga dengan modal keimanan ini kita harapkan para siswa ini nanti mampu untuk menghadapi segala tantangan. Dan tentu kita berharap mereka ini nanti menjadi polisi-polisi yang presisi sejalan dengan program Bapak Kapolri, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Fungsi teknis intelkam atau intelijen. Selama reformasi presisi diterapkan dalam pendidikan siswa, tenaga didik juga telah diberikan pembekalan khusus dan workshop mengenai penguatan karakter kebangsaan dan humanis Polri guna meningkatkan mutu tenaga pendidik sehingga dapat menciptakan calon anggota Polri yang presisi. Siswa kami dibekali dengan pertama adalah pembelajaran orang dewasa, yaitu para siswa kami diajarkan bagaimana membedakan antara pembelajaran orang dewasa dengan pembelajaran anak-anak. Yang kedua yaitu dibekali dengan mata pelajaran interpersonal skill, yaitu bagaimana siswa kami dapat mengeksplor yang ada dalam dirinya siswa kami itu nantinya mendukung dalam proses pembelajaran maupun dalam proses pelaksanaan tugas ketika nanti telah dilantik dan menjadi anggota Polri. Dan yang ketiga tentu saja siswa kami dibekali dengan mata pelajaran presisi, yaitu mata pelajaran yang bersifat karakter kebangsaan. Pendekatan kami selaku Gadik
yaitu dengan soft approaching, yaitu pendekatan dengan halus, yaitu kami para Gadik di sini apabila ada permasalahan atau ada kendala dalam proses pembelajaran, kami menyentuh dan mengamati serta mengeksplor para siswa sehingga pada saat ada kendala dalam proses pembelajaran kita dapat memberikan suatu solusi atau kiat-kiat serta kita dapat menkonseling siswa apabila ada kekurangan dalam proses pembelajaran. Pembiasaan ketertiban diterapkan pada seluruh kegiatan siswa SPN Polda Metro Jaya, termasuk dalam kegiatan makan bersama. Saat waktu makan, semua hal mulai dari siswa memasuki ruang makan, prosesi doa sebelum makan, dan adab makan diatur demi melatih kedisiplinan siswa. Makan bersama untuk seluruh siswa juga ditujukan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, membiasakan siswa untuk saling berbagi dan memperhatikan satu sama lain, serta membiasakan pola hidup yang teratur. Dipersembahkan oleh SPN Polda Metro Jaya selalu mendidik dengan cara membangkitkan motivasi siswanya dan memberikan pemahaman bahwa siswa merupakan calon kesatria Bayangkara, sehingga siswa terus terpacu untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh. Bersama Gadik, terdapat juga pengasuh siswa yang memiliki peran tak kalah penting dalam proses pendidikan di SPN Polda Metro Jaya. Pengasuh berperan bertanggung jawab penuh mendampingi siswa layaknya orang tua siswa. Bukan hanya melakukan pendampingan karakter dan mendampingi akademik siswa, tetapi pengasuh juga menjadi telinga pertama atas keluh kesah siswa dan menjadi tangan pertama untuk menolong siswa dalam situasi apapun. Maka masalah susah tidur di barak itu harus dicari solusi. Kita sebagai pengasuh di SPN Polda Metro Jaya ini tentu salah satu tugas kita adalah mampu memotivasi, memberikan semangat kepada para siswa kita. Memang para siswa kita yang mengikuti pendidikan awal-awalnya tentu bagi mereka sangat berat karena mereka berasal dari masyarakat umum, masyarakat sipil. Di sini kita latih, kita bentuk mereka sehingga mereka memiliki sikap seorang anggota Polri. Nah, kiat-kiat yang kita lakukan yang pertama adalah kita melakukan pendekatan dari hati ke hati, sehingga mereka memahami apa sih yang menjadi tugas pokok mereka di sini, yaitu belajar dan berlatih. Karena untuk mencapai sebuah sukses tentu tidak melalui hal yang mudah, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita berikan di sini yang cukup boleh dikatakan berat, mereka bisa siap untuk melaksanakan. Selamat sore. Selamat sore. Pada pendidikan akademik, pembekalan pengetahuan tugas kepolisian diberikan kepada siswa dengan metode active learning. Metode atau strategi belajar ini melibatkan siswa secara langsung, berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, serta menyimpulkan pemahaman awal secara mandiri. Selain active learning, interpersonal skill juga diterapkan melalui pembelajaran dengan metode diskusi dan brainstorming, sehingga mendorong siswa untuk memunculkan kreativitas, untuk melahirkan ide, gagasan, prakarsa, serta terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. Metode diskusi dipraktikkan di luar ruang kelas, sehingga tercipta suasana yang lebih menarik, efektif, serta kondusif untuk saling bertukar pendapat dan berinteraksi guna memaksimalkan simulasi musyawarah mufakat. Revolusi Industri 4.0 menuju 5.0 menjadi materi penguatan karakter kebangsaan reformasi menuju Polri yang presisi, mewajibkan calon bintara untuk menguasai teknologi informasi kepolisian. Diimplementasikan dengan adanya fasilitas smart class dengan peralatan serba canggih, di mana siswa bisa mempelajari dan mengakses teknologi dan informasi terkini dalam pembelajarannya. Lanjut ke pembelajaran latihan fisik jasmani. Siswa rutin melakukan olah fisik seperti olahraga pagi, siang,
bahkan di malam hari demi penguatan jasmani dan kesamaptaan untuk memenuhi tuntutan tugas lapangan. Serangkaian kegiatan diusung SPN Polda Metro Jaya demi memenuhi standar reformasi kurikulum presisi, diantaranya kegiatan tradisi pengambilan bendera peleton dan kompi, juga pengambilan bendera resimen dan pembaretan, di mana siswa menempuh rute panjang yang meliputi perbukitan, hutan, sungai, dan alam terbuka lainnya. Latihan ini merupakan pengaplikasian dari 12 karakter kebayangkaraan Brata Dedikasi Sejati. Adapun tujuan dari pola kegiatan ini agar para siswa dapat mengendalikan rasa ego sektoral maupun kelompok. Dan ini memberikan pemahaman bagi para siswa tentang jiwa korsa dan semangat juang sehingga dapat memberikan pengalaman nyata dan tanggung jawab saat melaksanakan pengabdian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Khusus pada momentum pembaretan, siswa bersinergi untuk mencapai tujuan, bahu-membahu berpeluh keringat. Kegiatan ini memotivasi siswa untuk memiliki tekad yang kuat untuk berkarir dan menunjukkan bahwa sejatinya mereka mampu bertahan dan mewujudkan impian menjadi bintara. Kegiatan pelatihan Perdaspol atau pelatihan dasar kepolisian yang diisi dengan peraturan baris berbaris atau PBB. Tujuan kegiatan ini tak lain adalah untuk membentuk sikap jasmani yang tegap dan tangkas, menumbuhkan rasa persatuan dan disiplin, sehingga diharapkan mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi. Dalam pelaksanaan kerjanya, personil Polri juga ditugaskan untuk melatih masyarakat peraturan baris berbaris bagi pekerja pengamanan di lapangan, seperti pada profesi satpam, pramuka, petugas lapas, satpol PP, dan instansi lain. Polisi bertugas mengupayakan keamanan untuk masyarakat termasuk saat terjadi bencana. SPN Polda Metro Jaya memberikan pelatihan khusus untuk menolong dan melakukan evakuasi pada warga yang mengalami situasi yang membutuhkan melalui pelatihan bantuan SAR mountaineering. Teknik yang diajarkan diantaranya adalah teknik rappelling dan flying fox. Teknik rappelling ialah teknik meluncur dari tower, sedangkan teknik flying fox ialah teknik meluncur dengan tali. Kedua teknik tersebut diperlukan untuk melakukan evakuasi, seperti contohnya saat terjadi kebakaran. Mountaineering merupakan salah satu keterampilan dan ketangkasan perorangan yang wajib dimiliki polisi, karena dalam kepolisian terdapat satuan SAR, sehingga setiap saat polisi siap jika dihadapkan dengan medan tugas yang penuh dengan resiko yang tinggi. Dipersembahkan oleh Jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan melaksanakan kegiatan patroli. Demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di ibu kota negara, SPN Polda Metro Jaya menerapkan pelatihan patroli sesuai program Bapak Kapolda Metro Jaya, yakni ada polisi dan patroli presisi. Patroli presisi mempunyai ciri yang pertama, responsif atau merespon dengan cepat. Yang kedua, humanis, selalu memberikan senyum, sapa, dan salam. Yang ketiga, melaksanakan patroli pada jam dan tempat rawan kriminalitas. Serta yang keempat, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tenang untuk tidak memikirkan bapak-bapak untuk mencerdaskan. Polri presisi diharapkan menjadikan masyarakat bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman, bebas dari rasa khawatir baik secara fisik maupun psikis. Dalam rangka membentuk Bintara Polri yang berkarakter kebayangkaraan, sehat jasmani dan rohani sebagai anggota Polri yang melaksanakan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Serta untuk menjadikan kampus sebagai pusat keunggulan dan untuk mewujudkan kondisi Kamtibmas di ibu kota Jakarta yang aman dan nyaman, maka SPN Polda Metro Jaya mempersiapkan siswa Dituk Bintara Polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 dengan menjadikan Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan yang nantinya
mampu melaksanakan tugas umum kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, para siswa dibekali berbagai pengetahuan dan keterampilan. Di antaranya, pengetahuan tentang 5 fungsi teknis kepolisian, perundang-undangan, hak asasi manusia, menembak, bela diri, mountaineering atau SAR, turjawali, dan TPTKP, serta pembinaan rohani dan mental kepribadian melalui pembinaan rohani dan mental. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa menangkap pelaku kejahatan adalah sebuah kebanggaan, namun mencegah masyarakat menjadi korban daripada kejahatan adalah sebuah kemuliaan. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh para siswa yaitu patroli presisi. Patroli presisi bersifat preventif dan preemptif untuk mencegah potensi gangguan menjadi gangguan nyata. SPN Polda Metro Jaya juga memberikan pelatihan peragaan pengendalian massa atau Dalmas dan pelatihan pasukan anti huru-hara atau PHH demi menjalankan tugas kepolisian yang prediktif dan dinamis. Dalmas dan PHH merupakan rangkaian kegiatan antisipasi guna memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum. Seluruh kegiatan pelatihan Kamtipnas SPN Polda Metro Jaya mengedepankan tindakan preemptif dan preventif. Preemptif dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan dan norma sosial kemasyarakatan. Dan preventif sendiri dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang berpotensi menjadi permasalahan sosial. Guna mempersiapkan siswa dalam melaksanakan tugas pokok untuk menjadi anggota Polri yang presisi pada saat siswa nanti bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya, siswa menjalani kegiatan LATJA atau latihan kerja untuk mempraktekkan materi-materi yang diterima selama menjalani pendidikan. Dalam LATJA ini siswa difokuskan untuk selalu bertindak penuh humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasakan dampak positif kehadiran para siswa selama melakukan pelatihan LATJA. Dengan adanya Diktukba di SPN Lido ini membawa dampak positif buat warga masyarakat kami khususnya kepemudaan. Mudah-mudahan dengan adanya Lemdik ini jadi motivasi buat mereka ke depan untuk lebih membuka wawasan terkait dengan kehidupan mereka ke depan. Harapan saya ke depan dengan adanya Lemdik ini bisa berkontribusi lebih hebat lagi terkait dengan infrastruktur ataupun kewilayahan. Intinya kami berharap dengan pimpinan KSPN sekarang bisa berkolaborasi dengan pemerintahan Desa Sorogol. Beban ke depan semakin berat. Postur tubuh dan gerakan harus selalu menunjukkan kesiapan untuk menjadi polisi yang lebih baik ke depan. Wajah orang tua selalu terbayang di kala lelah, menjadi pendorong untuk selalu bangkit dan menyelesaikan pendidikan demi mewujudkan cita-cita menjadi kesatria Bayangkara. Pembelajaran yang ada di SPN Polda Metro Jaya ini menurut kami sudah baik karena apa-apa yang diajarkan, materi yang sampai kepada kami, awalnya kami merasa asing dengan materi-materi yang disampaikan kepada kami. Tentu karena materi-materi tersebut merupakan materi-materi kepolisian dan sedangkan kami pada awalnya adalah masyarakat sipil yang bertransisi ke disiplin anggota Polri. Adapun yang pertama adalah dikarenakan Gadik atau tenaga pendidik dan instruktur yang ada di SPN Polda Metro Jaya ini sudah memiliki legalitas. Itu yang pertama. Sehingga dari para instruktur dan juga tenaga pendidik memiliki keilmuan yang sudah mumpuni terkait dengan materi-materi kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan didukung jam terbang yang tinggi, pengalaman yang banyak di lapangan dan di kelas-kelas, Gadik dan juga instruktur ini memiliki kesinambungan antara pengalaman dan juga gelar legalitas yang beliau-beliau ini miliki. Sehingga dalam menyampaikan materi dan materi itu disampaikan kepada kami,
kami rasa materi itu cukup sampai kepada kami dan outputnya pun kami betul-betul merasakan sesuai dengan tujuan dan keinginan seperti disiplin, keterampilan, kemudian pola pikir, mindset kultur, dan juga berbudaya serta bersikap. SPN Polda Metro Jaya merupakan sekolah polisi yang menjadi barometer bagi sekolah polisi lainnya untuk melahirkan polisi berkarakter presisi. Menerapkan kurikulum khusus penguatan karakter presisi, meliputi sejarah Indonesia dan nilai-nilai kejuangan bangsa, sejarah Polri dalam bela negara, wawasan kebangsaan, hubungan antar suku bangsa, demokratisasi dan globalisasi, serta revolusi industri 4.0 menuju 5.0 dalam pelaksanaan tugas Polri. Para calon bintara Polri juga telah dibekali dengan kegiatan penguatan keimanan dan ketakwaan, sehingga diharapkan dapat menjadi polisi humanis dan menjadi figur yang dipercaya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, serta penegak hukum, sehingga keberadaannya menjadi simbol persahabatan Polri dengan masyarakat.